Profesi buzzer politik yang dicap sebagai buzzer bayaran alias buzzer RP mendapat sorotan dari sejumlah tokoh nasional yang diundang Ustadz Haikal Hasan Baras dalam acara Dinner Talk di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 3 tokoh yang menyinggung soal buzzer politik itu, yaitu pengamat politik Eep Sefullah Fatah, Muhammad Said Didu, dan pengamat politik yang juga mantan anggota Kopassus, Aris Marsudianto. Eep bahkan mengungkap kalau para buzzer itu merupakan orang-orang bertipe rejeksionis. Jadi 19 Oktober tahun 2009, saya mendirikan satu lembaga usaha namanya Polmark Indonesia. Ini lembaga riset dan konsultasi politik. Saya harus garis bawahi, sampai dengan hari ini setelah 13 tahun lebih, kami belum pernah sama sekali tertarik dan belum pernah sama sekali melakukan pengelolaan, apalagi pelayanan buzzer sebagai bagian dari kerja pemenangan. Bahkan di banyak tempat, kami selalu memisahkan dan tidak mau terlibat dengan aktivitas buzzer. Sebetulnya, jika saja demokrasi ini punya sistem yang sudah matang, ada sejumlah instrumen yang bisa membatasi itu. Dibandingkan dengan di Amerika, kejahatan buzzer di Indonesia itu berlipat-lipat. Di sana ada sistem yang tetap membuat koridor. Bagi orang tidak bisa menggunakan media sosial sebegitu leluasa dan tidak bertanggung jawabnya seperti di sini. Di sini tidak ada itu aturan itu. Jadi menurut saya itu nanti harus dipikirkan, tapi saya mau taruh itu di bagian terakhir. Terus yang kedua ini, soal betapa banyak orang yang gagap tidak siap untuk berbeda. Sebetulnya dalam teori demokrasi, dari dulu awal ketika orang menarasikan teori transisi demokrasi, ada satu istilah yang mereka gunakan untuk jenis orang seperti ini. Namanya rejeksionis. Jadi kelompok ini adalah sebetulnya orang yang sesungguhnya menolak nilai demokrasi. Dalam demokrasi itu kan ada satu prinsip bahwa demokrasi harus menjadi satu-satunya aturan yang berlaku di tempat itu. The only game in town. Itulah demokrasi. Satu-satunya aturan yang harus disepakati. Nah, ada orang siap bertarung, tidak bersiap kalah. Tidak siap kalah. Ketika kemudian kekalahan itu begitu menyakitkan, maka dia kapitalisasi kekalahan itu. Lalu kemudian dia kasih nilai-nilai mulia atas ketidakterimaannya terhadap kekalahan, lalu muncullah macam-macam. Dan dampaknya itu bisa kemana-mana. Misalnya politik identitas. Tiba-tiba saja sekarang begitu menakutkan dikarenakan secara sengaja ada framing memfabrikasi bahwa Islam lawannya kebangsaan. Lalu kemudian kalau orang mengaku dia berislam, layak dipertanyakan loyalitasnya pada Pancasila. Itu sedemikian lebar itu, sedemikian panjang itu. Menarasikan betapa berbahaya politik identitas itu dipertahankan dari sekarang. Dan kemudian ciri rejeksionis ini adalah mereka sendiri ketika mengatakan saya tidak suka sama politik identitas sambil menggunakan politik identitas padahal dan dalam kejahatan yang lebih tinggi. Misalnya sekarang saya sering dengar itu Arab brengsek inilah yang bikin Jakarta kayak begini. Nah itu betapa tingkat kejahatan politik identitas itu salah satu paling tinggi itu. Rasisme politik yang luar biasa itu. Apa urusannya seseorang gubernur dikaitkan dengan Arab misalnya? Yang kayak gitulah. Jadi menurut saya inilah yang sekarang masih kita harus hadapi, yaitu adanya kalangan rejeksionis. Saya tidur, orang itu bayarannya lebih besar. Ketika dia berani mengatakan Arab brengsek, ya itu bayarannya lebih tinggi. Mahal itu. Jadi ada tarifnya, Be, ya? Ada tarifnya. Nah, jadi menurut saya memang ini antara lain tantangan demokrasi di Indonesia ketika banyak sekali orang yang mengaku pro demokrasi, tapi sesungguhnya kalau kita lucuti bajunya dia adalah rejeksionis. Dia adalah penentang aturan-aturan yang paling mendasar dalam demokrasi, lalu kemudian memanfaatkan apa yang pernah membuat dia sakit dalam kontestasi atau kompetisi untuk kemudian menampilkan kepentingan dia. Sementara Said Didu menuding para buzzer RP sebagai pemecah belah bangsa. Negara ini bisa selamat kalau semua tokoh, semakin banyak orang tidak bicara di sana. Yang kedua,
tidak lagi menggunakan buzzer. Kan kita tahu Pak, mulai perpecahan ini kan 2012. Kita harus ingat sejarah itu dan kita nggak usah itu mulai, dan faktanya dengan cara memecah belah bangsa orang bisa terpilih sehingga berlanjut ke pilpres. Ternyata memecah belah bangsa ini bisa mendapatkan kekuasaan. Iya. Jadi saya berharap mungkin pemilik kapanpun siapapun memakai cara memecah belah bangsa jangan dipilih. Dan Aris menilai profesi buzzer merupakan profesi yang paling brengsek di seluruh dunia. Yang sekarang berkembang adalah media sosial. Media sosial dimanfaatkan celah-celahnya untuk cari duit. Yang namanya buzzer. Kalau sekarang mau cepat kaya, pelihara buzzer yang banyak. Karena semakin lama mendekati 2024 semakin mahal. Saya jamin itu. Tetapi ini pekerjaan paling brengsek seluruh dunia dan saya mengutuk secara pribadi, Pak. Ini melebihi daripada tentara yang paling kejam. Benar, Pak. Ini kewajiban kita untuk sama-sama semua institusi, Pak, memberantas ini, Pak. Ini orang nggak beradab, nggak berperi kemanusiaan. Dia dapat duit, lu mau berantem, lu mau mati, emangnya gue pikirin. Bangsa mau emangnya gue pikirin. Ini yang menyebabkan Pak disintegrasi bangsa, Pak.